datang di channel The Last Generation. COVID-19 telah bersama kita selama hampir 6 bulan. Angka kasus positif terus naik tanpa ada kejelasan. Akankah pandemi COVID-19 ini berakhir? Dan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo simak video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Menurut para ahli sejarah, ada dua kemungkinan sebuah pandemi dikatakan berakhir, yaitu satu, berakhir secara medis, yaitu ketika kejadian dan kematian akibat wabah tersebut turun secara drastis, dan yang kedua, berakhir secara sosial, yaitu apabila rasa takut akan pandemik ini turun secara signifikan atau hilang sama sekali. Dari dua kemungkinan tersebut, kami memberi dua contoh yang mungkin bisa memberi gambaran tentang bagaimana sebuah pandemi berakhir, yaitu pertama, cacar. Pada zaman dahulu, cacar adalah penyakit yang sangat mematikan bagi setiap orang yang tertular. Akan tetapi, setelah ditemukannya vaksin pada cacar, maka kematian akibat dari cacar ini menurun secara drastis. Dan sejak saat itu, dengan menggunakan vaksin cacar, kita mendapatkan kekebalan seumur hidup dari penyakit cacar tersebut. Penyakit cacar ini bisa dikategorikan sebagai pandemi yang diakhiri secara medis. Kedua, Spanish flu. Spanish flu membunuh kurang lebih 50-100 juta orang di seluruh dunia. Setelah tersebar ke seluruh dunia, pandemi ini perlahan hilang tanpa diketahui kemana dan bagaimana berakhirnya. Kemungkinan karena virus flu ini berevolusi menjadi flu biasa, lalu mulai dilupakan orang. Sampai sekarang, mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Spanish flu ini. Ini mungkin merupakan contoh pandemi yang berakhir secara sosial. Lalu bagaimana dengan COVID-19? Ahli sejarah mengatakan bahwa kemungkinan COVID-19 akan berakhir secara sosial sebelum akhirnya berakhir secara medis. Orang akan lelah dan frustasi dengan pembatasan-pembatasan sosial yang dijalankan dan akan memutuskan bahwa pandemi telah berakhir dan menjalankan kehidupan seperti biasa sebelum vaksin dan obat ditemukan. Kita akan menemukan banyak konflik, kata Naomi Rogers, seorang ahli sejarah. Sebuah penelitian terbaru dari CIDRAP, Center for Infectious Disease Research and Policy dari University of Minnesota, memberikan outline 3 skenario berakhirnya COVID-19. Skenario pertama, kita sekarang sedang berada di gelombang utama COVID-19, lalu akan diikuti oleh gelombang-gelombang kecil, naik dan turun yang akan terjadi selama 1-2 tahun, dan perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya pada tahun 2021. Skenario kedua, kita sekarang berada di awal gelombang pertama dan akan menuju gelombang yang lebih besar pada akhir tahun 2020. Lalu disusul dengan gelombang-gelombang kecil pada tahun 2021. Skenario ketiga, kita sekarang berada di awal gelombang pertama, lalu naik perlahan-lahan tanpa ada tanda-tanda yang jelas kemana arah gelombangnya. Terlepas dari 3 skenario berakhirnya COVID-19, kita harus bersiap-siap menghadapi paling tidak 1,5-2 tahun dampak dari COVID-19 ini. Demikian prediksi kami di video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tinggalkan pendapat kamu ya di kolom komen di bawah. Jagalah kebersihan, ingat untuk selalu mencuci tangan, dan jaga social distancing. Jangan lupa subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Salam sehat!